Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat PO Klenteng Agung dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online Gereja PO Klenteng Agung di rumah masing-masing. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui persekutuan jemaat. Dan jika ada di antara Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin menjadi anggota jemaat PO Klenteng Agung, Bapak Ibu atau saudara-saudari dapat menghubungi ke sekretariat gereja atau ke majelis sektor. Sebelum kita mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan warta jemaat terlebih dahulu. Warta jemaat Minggu 4 Juli 2021. Ibadah minggu kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH MM. Dan minggu depan kembali kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH MM. Jadwal kebaktian minggu ini. Hari ini, Minggu 4 Juli 2021, kelas katekisasi reguler akan diadakan melalui via Zoom pada pukul 11 dan kepada peserta kelas katekisasi reguler harap mengikutinya melalui link Zoom yang sudah dibagikan. Kelas katekisasi reguler pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Hasugu Waru. Ibadah pemuda Minggu 4 Juli 2021 akan diadakan via Zoom pada pukul 17.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH MM. Pendeta, majelis, dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun selama sepekan ke depan. Semoga sukacita dan berkat senantiasa berlimpah seiring dengan pertambahan usia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun. Informasi lainnya. Pertama, dihimbau kepada jemaat untuk melunasi iuran kedukaan setiap bulannya secara berkala. Kedua, jika ada perubahan anggota tertanggung iuran diakonia kedukaan, harap segera menghubungi majelis terkait. Ketiga, untuk mendukung pelayanan gereja kita PO Klenteng Agung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui transfer ke gereja PO Klenteng Agung dengan nomor yang sudah dibagikan di warta kepada setiap grup sektor masing-masing. Untuk uang persembahan sekolah minggu juga dapat ditransfer melalui nomor rekening yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Selanjutnya, rapat pleno akan dilaksanakan pada Minggu 11 Juli 2021. Mohon dukungan doa jemaat. Sesuai dengan edaran dari Gubernur DKI mengenai pemberlakuan kembali pembatasan kegiatan masyarakat dimulai sejak tanggal 3-20 Juli 2021, maka dari itu kegiatan ibadah tatap muka sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diberitahukan kemudian. Yang terakhir, kontrak kerja Pendeta Semrit Nenoliu akan diperbaharui hingga 8 Juli 2025 atau kontrak kerja yang kedua. Gereja PO Klenteng Agung akan melaksanakan pelantikan dan peneguhan pendeta jemaat pada Minggu 18 Juli 2021. Mohon dukungan doa jemaat. Demikianlah warta jemaat pada Minggu hari ini. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu dipersilakan untuk mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dengan bangkit berdiri, bersama-sama kita angkat pujian dari PKJ 14 ayatnya yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu pagi saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, masih tetap berdiri. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu hari ini terambil di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah Minggu pagi ini, Allah dalam rahmat-Nya yang besar kembali membuka dan menyediakan ruang bagi kita untuk datang menghampiri altar kekudusannya dalam segala kenyataan, keberdosaan, keterluntaan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, khususnya dalam sepekan kemarin. Dan karena itu mari kita berdoa memohon ampun di hadapan hadirat-Nya atas dosa-dosa kita, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan. Mari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami dalam kehidupan kami di sepanjang waktu berlalu, khususnya dalam sepekan kemarin, yang sudah selayaknya kami responi dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup dalam memuliakan nama-Mu, melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami hidupi dalam kehidupan ini. Namun acap kali kami bukan hanya tidak melakukannya, kami bahkan melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Dan karena itu di kesempatan ibadah Minggu pagi ini kami datang kepada-Mu memohon ampun di hadapan hadirat-Mu atas dosa-dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, layakkanlah kami untuk ada dalam hadirat-Mu, menerima berkat-Mu, firman-Mu, menikmati kehadiran-Mu, dan terutama menikmati kasih dan berkat-Mu dalam sepekan ke depan khususnya. Demi Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa dan mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Mazmur 103 ayat yang
ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara-saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu sebagai seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini.
Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong menyanggupan kita sekalian untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kembali diundang kekasih-kekasih kita, ibu-ibu yang sedang mengandung, dan anak-anak atau jemaat yang masih kecil, yang masih batita balita, untuk berdiri di tengah persekutuan untuk kita doakan bersama-sama. Dipersilahkan untuk berdiri, para ibu yang mengandung dan anak-anak bersama orang tua pendamping masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Allah, masih tetap berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga, rumah tangga masing-masing, kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa kehamilan mereka. Biarlah Tuhan terus menjagai, melindungi, melingkupi, menaungi mereka, memproteksi mereka sampai pada saatnya, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam proses yang disertai, dikawal, dituntun Tuhan. Mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Lalu mereka dan keluarga mereka bersyukur, bersuka cita. Kami juga turut bergembira atasnya. Ya Allah, berkati mereka, kekasih-kekasih kami, para ibu yang mengandung ini, juga anak-anak atau cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita balita, yang berdiri di tengah persekutuan bersama orang tua, pendamping atau kakek nenek mereka. Tuhan berkati mereka, anak-anak kami ini dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik, secara psikis, terutama secara spiritual. Memang situasi saat ini atau keadaan mereka saat ini, mereka terbatas dalam daya serap, daya nalar mereka untuk memahami firman-Mu, tetapi kami percaya Roh Kudus, roh pertumbuhan rohani, roh pertumbuhan iman itu akan membimbing, mendampingi mereka dalam pertumbuhan iman mereka, sehingga seiring pertambahan usia, pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis mereka, mereka juga dapat mengalami kedewasaan penuh, kedewasaan rohani yang memungkinkan mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Berkati mereka, orang tua mereka, pendamping mereka, kakek nenek mereka, dan keluarga mereka. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga setiap pasangan suami istri dalam jemaat-Mu di gereja kami yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka setelah sekian lama tahun berkeluarga berumah tangga Kristen. Tuhan dengarkan doa mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan
Setiap keluarga yang masih menginginkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan dengarkan doa umat-Mu. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu yang berdoa untuk keluarga, kerabat, sanak mereka yang meminta topangan doa untuk kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga dengarkan doa umat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin. Kepada ibu-ibu dan adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan karena itu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Allah, terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu, terlebih kesempatan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu hari ini. Dan kami ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong membimbing kami sekalian agar dimanapun kami berada, dalam kondisi kami tersekat, terpisah oleh ruang di tempat kami berada masing-masing, tapi kiranya dalam kondisi seperti ini kami dapat berjumpa dengan Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yang akan menyapa kami melalui firman, kehidupan firman kebenaran di dalam Alkitab yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama. Inilah kami ya Tuhan, hati kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pikiran, perasaan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita di hari ini dalam kesempatan ibadah minggu hari ini terambil di dalam Injil Markus 5 ayat 21. Dalam satu perikop itu sampai dengan ayat yang ke-35, tetapi kita hanya akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-30. Markus 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang saya dan atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, sektor 1, 2, 3, dan 4. Para orang tua, opa, oma, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, jemaat simpatisan atau jemaat lain yang turut beribadah dengan mengakses link atau channel YouTube Ibadah Minggu Gereja Pok Lenteng Agung pada hari Minggu ini untuk kita beribadah bersama, juga untuk sebagian dari keluarga kerabat dari jemaat yang juga mungkin turut beribadah bersama, baik yang jauh maupun yang dekat. Bapak Penatua Jetman Pangaribuan bersama dengan tim Satgas di Kongo yang juga selalu beribadah bersama secara rutin dengan beberapa jemaat prajurit, kiranya juga bisa dapat beribadah bersama. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema kita dalam ibadah minggu hari ini untuk bacaan firman Tuhan yang sudah saya bacakan bagi kita sekalian adalah kasih setia Tuhan abadi. Kasih setia Tuhan abadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita secara pribadi sebagai keluarga, sebagai persekutuan dan juga bersama dengan bangsa kita dan hampir seantero warga dunia telah dibawa sedemikian rupa dalam bayang pandemi COVID-19 untuk berada khususnya di Jawa dan Bali. Kita harus menjalani PPKM darurat, emergency. Ada sesuatu yang luar biasa terkait dengan pandemi COVID-19 dalam proses penyebarannya dengan varian barunya yang luar biasa dan bahkan sudah menyasar anak-anak yang dahulu di awal masa pandemi COVID ini tidak. Nah, di Jawa dan Bali diberlakukan itu khususnya di wilayah DKI Jakarta, dan karena itu kita masih tetap beribadah secara online. Kasih setia Tuhan abadi. Khususnya dalam konteks terkini terkait pandemi COVID-19, apa pengalaman rohani Bapak Ibu Saudara-saudara, sebuah peristiwa kehidupan yang Bapak Ibu Saudara-saudara alami dan kemudian maknai, hayati sebagai bagian dari kasih setia Tuhan yang abadi itu, yang nyata melalui peristiwa itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara secara pribadi bersama dengan keluarga dan juga dalam kehidupan kebersamaan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya punya pengalaman yang saya ingin ceritakan secara singkat terkait ini yang saya hayati dan mengenai sebagai kasih setia Tuhan. Tanggal 1 Juli kemarin, hari Kamis, saya mengantri pagi-pagi atau Selasa dulu. Selasa 2 hari sebelumnya saya pergi ke klinik Desa Putra mengantri untuk vaksinasi untuk keponakan kami yang ada di rumah yang belum vaksinasi, dan karena itu minta surat domisili dari RT dan RW, lalu kemudian mau ke Desa Putra untuk divaksinasi. Dan hari Selasa pergi ke sana jam 7:30, ternyata sudah ditutup. Pendaftaran kuotanya hanya 50 orang, jadi dianjurkan datang hari Kamis. Nah, hari Kamis ingin untuk dapat nomor kecil, nomor yang lebih awal, saya datang jam 5. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah sampai di sana jam 5 itu orang sudah banyak. Dan sudah menunggu. Ada yang sudah datang jam 4. Nah, yang ingin saya kisahkan adalah di antara yang banyak yang sudah datang lebih awal dari saya sebelum jam 5 itu, ada salah satu jemaat kita, Bapak Endang Setiawan. Saya menyebutkan beliau, nama beliau, yang sudah datang lebih awal. Kalau mengikuti antrian, saya datang mungkin sudah ada 30 orang. Dan di antara yang 30 orang itu masing-masing bisa ambil 2 nomor. Artinya kalau ada 30 orang, mereka sudah ambil masing-masing 2, katakanlah seperti itu, maka saya sudah harus dapat nomor sekian. Nah, Bapak Endang Setiawan juga punya dapat jatah 2 yang mengantri untuk Oma Mas Rani Daud yang juga akhirnya pada hari Kamis kemarin divaksinasi. Dan akhirnya kata Pak Endang Setiawan, Pak Pendeta, saya minta fotokopi KTP ponakannya, lalu kemudian saya menitipkan.
Jadi ketika semua mengantri, saya satu-satunya yang tidak mengantri di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi saya hanya berdiri dari jauh dan perhatikan. Saya dalam hati, waduh, ini nggak enak juga. Bapak Endang Setiawan sudah datang pagi-pagi terus harus disuruh ngantri. Tapi beliau dengan senang hati melakukannya. Ringkas cerita, kita mendapatkan saya nomor 16, beliau nomor 15. Dan proses vaksinasi selesai. Ini hal yang mungkin Bapak Ibu yang mendengarkannya sederhana dan tidak ada maknanya. Tapi saya memaknai itu sebagai kasih setia Tuhan. Kalau saya harus berdiri dan mengantri di belakang yang 30 orang, saya mungkin juga tidak dapat kuota dan harus menunggu jadwal berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami, merasakan dan mensyukuri kasih setia Tuhan tidak harus selalu dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang wah. Sama seperti yang dialami oleh kedua orang, yang satu dengan nama Yairus, kepala rumah ibadat, yang satu no name. Hanya disebutkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, sudah bolak-balik ke setiap tabib dimanapun, dan segala sesuatu yang dimilikinya sudah ludes, dan tinggal saya membayangkan dan menganalisa dia sebatang kara. Kemudian dalam keadaannya itu, dia mendengar tentang nama Yesus dan dia datang dalam sebuah perkumpulan sejumlah orang dan harus berdesak-desakan dalam kondisinya yang lemas tentu dan mengalami ketertekanan karena segala sesuatu sudah habis harta dan sudah berada di ujung situasi yang sangat mengenaskan, memprihatinkan dalam hidupnya. Dalam situasi seperti itu dia mengambil keputusan penting dalam hidupnya, datang ke tempat di mana Yesus berada, dan ketika dia datang, Bapak Ibu Saudara-saudara, menghampiri Yesus dari belakang dan mengatakan, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan sembuh ketika dia melakukannya. Ketika imannya itu menjadi iman yang aktif, iman yang bertindak, menghampiri Yesus, bahkan tidak menyentuh tubuh Yesus, hanya ujung jumbai jubahnya. Dalam versi yang lain, dia menjadi sembuh. Tentang Yairus, kepala rumah ibadat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, rajin beribadah, rajin memberi untuk Tuhan, dan kemudian atau terlibat dalam berbagai aktivitas gerejawi, tidak serta-merta menghindarkan kita dari pergumulan juga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Termasuk sakit penyakit dan kematian yang hari-hari ini pesannya begitu kuat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, bagaimana untuk kita hidup di tengah-tengah dunia ini, khususnya dalam situasi terakhir ini, dan kemudian memahami bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Itu menjadi penting, Bapak Ibu Saudara-saudara, agar dalam kehidupan kita terus bisa ratap, menangis, tapi ratapan dan tangisan itu berisi pujian, penyembahan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Secara misi, secara visi, dia tidak berhasil karena tidak ada orang Israel yang bertobat dengan pemberitaannya, dengan ajakan iman, ajakan moralnya untuk mereka berbalik kepada Allah. Tetapi secara iman, luar biasa. Nabi Yeremia melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, kasih setia Tuhan yang abadi itu dalam perjalanan kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana dengan kita? Kasih setia Tuhan menjadi hal yang harus kita terus-menerus cari, lalu kemudian kita alami, kita rasakan, kita lalui, dan kita syukuri dalam perjalanan kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang makin mencekam ini, Bapak Ibu Saudara, bayangkan sebuah keadaan saat-saat ini yang menggiring kita semua, manusia pada umumnya, bahwa pameo, slogan hidup, orang
selagi kuat, selagi mudah mencari uang, dan kemudian menumpuk apa yang dimilikinya dengan asumsi harapan bahwa ketika dia tua nanti, ketika dia sakit nanti, atau orang-orang di sekitarnya sakit, dia bisa dapat merawatnya dengan mempergunakan apa yang telah dicarinya dengan susah payah. Orang mempergunakan kesehatan untuk mencari uang, lalu kemudian mempergunakan uang untuk menjaga kesehatan. Dalam pandemi COVID-19, khususnya di hari-hari terakhir itu dijungkir balikan, dikoreksi secara total. Orang sakit, punya uang, bahkan mungkin sebagian dari kita dan atau keluarga kerabat kita juga mengalaminya, ingin dirawat oleh dokter terbaik di rumah sakit terbaik, tapi tidak ada rumah sakit yang menerima, tidak ada dokter yang mau merawat, dan harus menjalani masa isolasi mandiri, perawatan di rumah. Dan dalam beberapa kejadian, ada yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Ini untuk mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah kalau kita masih berada pada rel itu. Kita dan atau keluarga kita yang mengalaminya, menjalani masa isolasi mandiri di rumah dan tetap sehat, kuat, mengalami kasih setia Tuhan. Tapi ini untuk menegaskan bahwa orang tidak bisa, manusia tidak bisa terus-menerus hanya bersandarkan atau menyandarkan hidupnya kepada apa yang dimilikinya. Ternyata pada titik tertentu itu tidak selalu bisa menolong dan menyelamatkan dalam kondisi sakit dan bahkan ketika kematian berada di depan mata. Maka hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Yesus dalam kasih setianya itu tahu sebagai Allah, dia tahu meskipun secara fisik dia membelakangi perempuan itu, tetapi dalam kasih setianya itu dia tahu bahwa ada kuasa, ada kekuatan yang keluar dari dirinya karena ada satu orang beriman yang menghampiri dan menjamah jubahnya bahkan dari belakang. Ini yang menjadi penting untuk kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita tentang kasih setia Tuhan. Firman Allah yang kita dengarkan dalam perjalanan kehidupan kita renungkan dan hayati. Dan kemudian kita dalam situasi sulit bisa dapat menyanyikan kasih setia Tuhan itu dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Martin Luther, di awal setiap khotbahnya, Martin Luther tokoh reformasi gereja Protestan. Di setiap awal khotbahnya itu selalu mengangkat Alkitab di tangan kanannya dan berkata, ini Injil, kabar baik, Evangelion, kabar sukacita tentang keselamatan. Lalu kemudian di tangan kirinya memegang sebuah buku pujian dan berkata, dan ini adalah cara untuk mengingatnya. Menyanyi, memuji Allah, bahkan pujian yang berisi ratapan tangisan. Pujian penyembahan kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Itu menjadi penting Bapak Ibu Saudara-saudara pada waktu itu ketika bangsa Israel dalam kondisi yang sangat mengenaskan, bait Allah sebagai simbol spiritualitas umat pada waktu itu dihancurkan yang dibangun oleh Salomo. Lalu kemudian mereka mengalami pembuangan di negeri asing, situasi asing dalam perjalanan kehidupan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang yang bernama Thomas Obadiah Chisholm lahir di sebuah rumah kayu di daerah Franklin, Amerika pada tanggal 29 Juli tahun 1866 dari keluarga yang sangat miskin, dan karena sangat miskin itu bahkan untuk menamatkan sekolah dasarnya di tingkat sekolah dasar, Thomas Obadiah Chisholm tidak bisa melewati, jadi tidak lulus SD. Menjalani kehidupan, lalu kemudian di umur 16 tahun dia diminta untuk mengajar karena cerdas dan punya karakter yang baik. Di umur 21 tahun dia menjadi editor di sebuah harian yang bernama The Franklin Favorite. Lalu kemudian terus menjalani kehidupannya, dan pada tahun 1893 kemudian seorang tokoh gereja bernama Dr. Henry Morrison yang adalah pemilik dari The Pentecostal Herald itu kemudian mengajak Thomas Obadiah untuk kemudian bergabung menjadi editor, dan dia menyanggupinya, tetapi hanya setahun
karena Thomas Obadia mengalami gangguan terkait dengan kesehatannya. Dan akhirnya kemudian baru di tahun itu juga dia menjadi seorang Kristen dan selanjutnya melayani. Dan seumur hidupnya dia menciptakan 1.200 puisi Bapak Ibu Saudara-saudara dan beberapa himne. Dua di antaranya adalah Bring Christ Your Broken Life. Dan satu lagi yang sangat terkenal adalah Great is Thy Faithfulness. Besar setiamu. PKJ 138 atau NKB 34. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan lagu ini pertama kali dipopulerkan dalam khotbah Billy Graham di Inggris, di Eropa pada tahun 1954. Dan itu sampai hari ini menjadi pujian yang bisa menginspirasi Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa lagu yang sering kita nyanyikan dalam hidup ini? Ketika kita berada dalam situasi sulit, menyanyi bersyukur, bersuka cita di hadapan Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Thomas Obadia menuliskan seperti ini dalam salah satu catatan hariannya. Penghasilanku tidaklah besar setiap waktu karena gangguan kesehatan yang aku alami tahun demi tahun, bahkan sejak tahun awal sampai sekarang. Namun aku tak boleh gagal dalam mencatat kesetiaan Allah yang tak pernah gagal, dari Allah yang menggenapi janjinya, dan bahwa Dia telah menunjukkan kepadaku banyak keindahan pemeliharaannya yang olehnya aku dipenuhi rasa syukur yang menakjubkan. Meninggal dunia pada tanggal 29 Februari tahun 1960 dalam usia 93 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, slide berikut akan menolong kita untuk lebih menghayati firman Tuhan ini, menghayati tema kita, kasih setia Tuhan abadi.
Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah gambaran tentang kita, slide animasi, bahwa hanya oleh kasih setia Tuhan kita hidup. Kasih setia terkait dengan keselamatan atau hidup kekal yang Tuhan anugerahkan. Tetapi juga kasih setia Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Dan persis seperti itu kadang-kadang kehidupan kita. Kita mencoba untuk lari, menyembunyikan diri dari hadapan Allah, berlagak kuat, berlagak bisa seolah-olah kita bisa hidup sendiri, bersembunyi di balik tembok keangkuhan, egoisme, kesombongan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi dalam situasi seperti itu Allah dalam diri Kristus Yesus, oleh karena kasih setianya yang besar dan dahsyat dan abadi dan tak berkesudahan itu tetap menunggu dan menanti kita Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita berbalik kepadanya, kita dapat menemukan siapa dia, siapa diri kita di hadapan hadiratnya, bahwa kita butuh kasih setianya dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita tetap kuat dalam anugerahnya. Kita dapat mengalami mujizatnya. Kata Yesus kepada sekumpulan orang yang ada di rumah Yairus, dia tidak mati, tapi dia tidur. Dan akhirnya Yesus membangkitkannya. Allah sanggup untuk menunjukkan kasih setianya kepada kita, bahkan dalam keadaan yang paling kritis, yang paling sulit sekalipun Bapak Ibu Saudara. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu, kemudian mengalami kasih setia Tuhan dalam hidupnya. Dia dijamah, disembuhkan. Lalu kemudian Yesus memberi apresiasi kepada Yairus dan kepada perempuan itu juga, bahwa iman mereka telah menyelamatkan mereka. Mari kita yang beriman kepada Allah tetap menyandarkan hati hidup kita kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita untuk terus menerus mengalami kasih kuasa dan jamahannya dalam perjalanan kehidupan kita. Kembali kepada firman Tuhan, merespon kasih setia Tuhan dengan hidup setia kepada Tuhan, melayani Dia, menjadi orang Kristen yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Sama seperti kepala rumah ibadat itu, sama seperti Yairus. Tidak ada jaminan bahwa kita juga akan kebal terhadap pergumulan persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga dapat mengalaminya seperti orang lain. Tapi yang membedakan adalah kita dapat mengalami kasih setia Tuhan ketika kita datang kepada Tuhan, kepada sumber hidup kita, sumber kekuatan kita. Juga sama seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, manakala kita sudah ditinggalkan oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita atau dalam proses isolasi mandiri dan kita sebatang kara, tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa suami, tanpa istri, tanpa orang tua, tanpa anak. Dalam situasi seperti itu, Allah dalam kasih setianya dalam diri Kristus Yesus akan hadir dalam kehidupan kita. Kuncinya satu, percaya dan mempercayakan diri dan hidup kita dan orang-orang yang kita kasihi kepadanya. Sebab Dia akan bertindak, Dia akan melakukan mujizatnya. Mujizatnya masih ada, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Semasa kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, kita juga dapat mengalaminya. Selamat hidup dalam kasih setia Tuhan yang abadi, di tengah kehidupan, di tengah-tengah dunia yang fana, yang sementara ini, juga kehidupan kita secara pribadi, yang juga fana ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang baka, yang abadi, yang kekal itu, memenuhi hati dan hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, ada saat di mana situasi, kondisi, kehidupan mengharuskan kami untuk berada dalam titik-titik tersulit dalam hidup ini, titik-titik kritis. Dan ketika itulah nalar dan iman kami mengalami tantangan untuk mengenal Engkau lebih sungguh lagi. Hari ini kami diingatkan bahwa dalam situasi tersulit, sesulit apapun, baik yang kami alami secara pribadi seperti perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu, atau yang dialami oleh orang-orang yang kami kasihi, yang paling kami kasihi seperti yang dialami oleh anak dari Yairus, kepala rumah ibadat pada waktu itu. Ketika kami bersandarkan kepada kasih setia Tuhan, maka kami akan mengalami mujizat-Mu, keajaiban-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Tolong kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, tua, muda, kecil, besar. Biarlah di setiap pengalaman iman, pengalaman rohani, dalam peristiwa kehidupan, sesederhana apapun, mereka bisa dapat mencari, menemukan arti makna pesan kasih setia Tuhan
yang nyata melalui peristiwa itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagai ucapan syukur kita setelah kita menikmati firman Tuhan tadi, mari kita mengumpulkan persembahan. Dasar firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari bersama kita angkat pujian dari PKJ 264, ayatnya yang pertama dan kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kesempatan pada pagi hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ada beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat. Jika di antara Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan ada pergumulan-pergumulan terkini dalam 1-2 hari ini yang belum sempat disampaikan kepada majelis untuk didoakan, maka naikkanlah itu kepada Tuhan ketika kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami meskipun kami tersekat, terpisah, terbatasi oleh ruang sebagai sebuah keharusan dari situasi terkini yang kami hadapi dan juga terkait dengan regulasi pemerintah kota kami, bangsa kami, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang harus kami patuhi dan mengharuskan kami masih harus beribadah secara online. Tapi dalam keadaan ini kami percaya Engkau Allah yang Maha Hadir itu hadir di tengah kami, bahkan hadir di dalam hati kami, menjamah kami, memberkati kami sekalian, umat-Mu yang ada di rumah mereka, dimanapun mereka berada saat ini. Jemaat Gereja Pok Lenteng Agung sektor 1, 2, 3, dan 4, tua muda kecil besar dalam situasi kehidupan seperti apapun, dijamah, dilawat, disertai, diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup mereka, Tuhan berikan ketenangan, keteduhan hati. Para orang tua kami, para sesepuh, para pelaku sejarah gereja yang masih hadir dan hidup bersama-sama dengan kami sampai saat ini, Tuhan berkati mereka. Orang-orang tua kami ini bersama dengan anak cucu mereka dalam kehidupan mereka. Di tengah keterbatasan kami sebagai anak cucu untuk hadir menemani, mendampingi mereka senantiasa, kiranya Engkau Allah dalam diri Kristus Yesus sebagai sahabat sejati hadir menemani, mendampingi mereka dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka. Untuk seluruh jemaat dalam kehidupan, dalam pelayanan, juga dalam pekerjaan, dalam studi, Tuhan berkati. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam situasi kehidupan seperti saat ini kami terus menerus bersama dengan jemaat-Mu menjadi pelayan dan jemaat yang proaktif, yang berpartisipasi nyata dalam kehidupan persekutuan. Kami terus melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan kami, ya Allah, berkati kekasih-kekasih kami, jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan atau dalam masa pemulihan, Ibu Herianto, Saudara Noverius Diladuru, Bapak Agustinus Lambi, Bapak Kristianto, Saudara Suharyanto Nugroho, Penatua Novani, Penatua Yeremia Darwoto, Ibu Penatua Iveni, dan anak kekasih kami, Adi Yaksa, Ibu Elma, Ibu Novi, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam keadaan sakit dan atau dalam masa pemulihan mereka, baik di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Engkau Allah yang adalah tabib yang agung, tabib yang ajaib itu dalam diri Kristus Yesus hadir dan mengulurkan tangan pengasihan-Mu yang berkuasa itu menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka. Obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, bahkan asupan makanan tambahan, suplemen yang mereka nikmati sebagai upaya untuk mendongkrak imunisasi atau imun tubuh mereka. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati, turut campur tangan di dalamnya. Kegelisahan dalam diri mereka Tuhan gantikan dengan sukacita. Demikian juga orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka yang ikut cemas, ikut gelisah, takut. Biarlah Tuhan juga memberikan ketenangan, keteduhan hati, kesejukan batin oleh karya Roh-Mu yang kudus. Ya Allah, kami menyerahkan kehidupan kami, persekutuan kami, Gereja Pok Lenteng Agung ini sebagai pelayan, pendeta majelis, komisi-komisi, pegawai gereja dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan gerejawi yang untuk saat ini sampai dengan tanggal 20 Juli kami harus mematuhi protokol kesehatan PPKM darurat. Biarlah Tuhan juga memberkati kami, menguatkan kami sekalian. Terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan
jemaat simpatisan yang beribadah bersama, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, atau warganet Kristiani yang beribadah bersama, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Penatua Jetman Pangaribuan dan untuk rekan-rekan sesama anggota tubuh Kristus yang juga rutin beribadah bersama dengan kami dalam saat ketika mereka menjalankan tugas negara sebagai Satgas di Kongo. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dan juga keseluruhan prajurit. Biarlah Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu, dalam kebersamaan mereka, dalam tugas-tugas mereka di sana juga Tuhan memproteksi mereka dan keluarga mereka yang mereka tinggalkan juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan juga menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan kegerjaan yang sampai saat ini masih belum bisa kami lakukan secara maksimal. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk melakukannya atau mewujudkannya, untuk panitia retret jemaat dan juga untuk kegiatan-kegiatan kegerjaan yang lain, rencana untuk pelantikan pelayan hamba-Mu pada tanggal 18 Juli yang akan datang juga kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Rapat pleno pada tanggal 11 yang akan datang juga yang harus kami lakukan secara virtual, kami juga tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-Mu dan seluruh tim pelayan yang ada. Terima kasih juga untuk tim multimedia Pak Yosef dan rekan-rekan yang juga selalu bahkan ekstra untuk memberi waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, hidup mereka untuk memfasilitasi kami untuk beribadah. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Semua fasilitas yang kami dapat dari Tuhan dan kami pergunakan dalam segala kesederhanaan kami. Biarlah Tuhan kami bersyukur kepadamu, kami memuji memuliakan nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang kekal dan abadi itu yang Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan di dalam dan melalui kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai persekutuan, sebagai gereja-Mu, Gereja POK Lenteng Agung. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan secara khusus kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran di hari Minggu ini dan sepekan ke depan. Ibu Mirawati Teja Surya, Ibu Sri Wastuti Muskita, Regina Amelia Florence, Regita Azaria, Jenia, Bapak Mansyur atau Bulang Mansyur Parangin-angin, Ibu Narulita Ngatmi Suryanti, Bapak Samuk Konyora, anak Andrew Martin, Kalesta Sabrina, Bapak Hotlan Siahaan, Yuliata Manesta Lengkong, Anastasia Yulianti Megalestari, Bapak Yaredi Maruau, Bapak Julius Kupelang. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang berulang tahun di hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka, orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Doa mereka yang mereka panjatkan kepadamu sebagai impian, harapan mereka kepada Tuhan di dalam momentum ulang tahun mereka tahun ini, Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawab mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, khususnya daerah Jawa dan Bali, dalam juga harus menaati PPKM darurat. Biarlah Tuhan juga memberkati di DKI Jakarta, PGIW DKI Jakarta, PPOK DKI Jakarta, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Kami serahkan bangsa kami, pemerintah bangsa kami, yang juga tentu berhadapan dengan berbagai pilihan dilematis terkait dengan penyelesaian pandemi COVID-19, situasi-situasi terkini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Pak Presiden Joko Widodo dan seluruh aparat birokrat pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok negeri. Tuhan berkati lembaga-lembaga swadaya masyarakat bahkan yang berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan nasional dan upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati terutama dalam proses vaksinasi yang saat ini terus berjalan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati prajurit TNI Polri yang juga terus berpartisipasi membantu
para tenaga kesehatan, para dokter dan perawat, petugas rumah sakit. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, melingkupi, melindungi mereka. Seluruh anak bangsa yang mengalami kehilangan orang-orang terkasih mereka. Betapapun kami berbeda iman dan keyakinan, Tuhan hadir menghibur, menguatkan mereka sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih segala pujian syukur hormat bagimu. Dengarkan doa kami, sebab kami menaikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami. Juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu, pulanglah dalam hidup keseharianmu, lanjutkan aktivitas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, dan bahkan lebih banyak di rumah sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Jangan pernah lupa, kasih setia Tuhan itu abadi. Dia akan selalu menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian dalam perjalanan kehidupan kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari kita nyanyikan pujian NKB 201 bait yang pertama. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku, dan seterusnya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalannya naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Saudara-saudara masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening bersaat teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai, ibadah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat melanjutkan kehidupan khususnya dalam sepekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita kembali menyanyikan pujian NKB 201 bait yang kedua, "Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya."